Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ahmad Dhani mengajak umat muslim memboikot negara Singapura. Terkait Ustadz Abdul Somad diusir dari negara Singapura menimbulkan kemarahan bagi Ustadz Abdul Somad. Sudah lengkap semua surat-surat imigrasi, tetap diusir dan tidak disebut alasan pengusirannya. Penolakan pengusiran Ustadz Abdul Somad tidak pantas diperlakukan sebagai kepada seorang tokoh agama terkenal yang dicintai pendukungnya, termasuk Ahmad Dhani marah besar. Sampai Ahmad Dhani mengajak umat muslim memboikot negara Singapura. Pernyataan Ahmad Dhani hanya melihat kepentingan Ustadz Abdul Somad yang tidak ada melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Memboikot negara Singapura menimbulkan kerugian besar bagi negara Indonesia. Pertama, negara Singapura termasuk investor terbesar di Indonesia. Bila sampai modal atau kekayaannya dipindahkan ke negara lain, hilanglah pendapatan negara ratusan triliun dan akan hilang banyak pengangguran, dan pengangguran akan terjadi di mana-mana. Sebanyak 20.000 TKI di Singapura diusir kembali ke Indonesia. Siapa yang memberi kehidupannya nanti di Indonesia? Di antara hubungan kedua negara, lebih banyak kepentingan negara Indonesia kepada negara Singapura. Walaupun pernyataan Ahmad Dhani tidak mungkin terjadi, tetapi sudah ikut memanas-manasi hubungan negara Indonesia dengan negara Singapura yang sudah terjalin baik. Harapan saya, Ahmad Dhani jangan suka berkomentar, dan komentarnya justru merugikan bangsa Indonesia. Kelihatannya dia tidak kurang cerdas lah ya, karena dia hanya ngomong saja, tidak melihat akibatnya kepada negara Indonesia ini. Hanya melihat boikot-boikot saja. Sehingga dia tidak tahu apa akibatnya nanti kepada bangsa Indonesia ini kalau diboikot negara Singapura tersebut. Pertama nanti yang mengalami kerugian besar adalah negara Indonesia, di mana negara Singapura itu investor terbesar di Indonesia ini. Jadi banyak perusahaan-perusahaannya di Indonesia ini yang bisa menghasilkan penghasilan negara sampai ribuan triliun itu. Dan juga nanti di mana tenaga kerja Indonesia ada di negara Singapura tersebut sekitar 20.000 orang. Kalau nanti itu dipulangkan nanti ke seluruh Indonesia, siapa yang membiayai hidup mereka di Indonesia? Ada yang tidak dipikirkan oleh Ahmad Dhani tersebut. Dia hanya senangnya enak saja dia menyatakan memboikot. Pernyataan ini sebenarnya sudah masuk perbuatan melanggar hukum ini. Melanggar perbuatan hukum yang memanas-manasi negara Indonesia agar terjadi perseteruan dengan negara Singapura tersebut. Hanya gara-gara Ustadz Abdul Somad saja diusir dari negara Singapura. Memang Ustadz Abdul Somad yang salah. Dia kan sudah dikenal sebagai pengkhotbah radikal, teroris, dan lain sebagainya. Ya tentu dia ditolak. Kenapa dia harus sakit hati? Sudah banyak warga masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia, menyaksikan setiap khotbahnya Ustadz Abdul Somad tersebut sangat menakutkan sampai menimbulkan Islamofobia. Apalagi dia menyatakan wajib hukumnya mentaati ISIS dan terorisme. Kalau tidak mendukung terorisme atau ISIS, kafirlah dia, halal darahnya, dan juga berarti bisa membunuh. Ini kan termasuk pernyataan yang menakutkan ini, menakutkan sehingga merusak nama agama Islam itu sendiri. Akhirnya disebut agama Islam itu Islamofobia yang menakutkan. Jadi tidak baiklah ya pernyataan Ahmad Dhani juga, karena saking mendukungnya dia mendukung Ustadz Abdul Somad yang ikut sakit hati, termasuk Ahmad Dhani ikut sakit hati terkait dengan pengusiran Ustadz Abdul Somad dari negara Singapura tersebut. Nah, itu memang tidak pantas dia harus sakit hati.
Katanya dia tidak pantas Ustaz Abdul Somad itu diusir dari negara Singapura karena dia tokoh agama yang terkenal di Indonesia ini. Memang deh Ustaz Abdul Somad ini Ustaz terkenal di Indonesia ini, tetapi di negara Singapura tidak dikenal siapa dia. Sehingga nanti apalagi masyarakat Singapura itu terkenal terdiri dari berbagai anak suku bangsa di sana dan juga terdiri dari berbagai agama yang di sana. Semua dapat hidup dengan toleransi di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada satu sama lain yang melakukan pertentangan. Semua dapat hidup harmonis satu dengan lainnya sesama pemilu agama yang berbeda. Seharusnya negara Indonesia harus meniru negara Singapura tersebut di Indonesia ini agar tercipta situasi dan kehidupan beragama yang beragama dengan baik. Saya lihat inilah yang saya lihat yang perlu ditiru bangsa Indonesia dari negara Singapura tersebut. Jangan seperti sekarang di negara Indonesia ini sudah parah masalah garis keras dan radikal dan khilafat tersebut. Sudah tingkat membahayakan. Maka harapan saya Ahmad Dhani jangan suka berkomentar dan komentarnya justru merugikan bangsa Indonesia. Kelihatan ketidakcerdasannya kalau bicara. Sekian dan terima kasih.